Ya, selamat malam. Sebelumnya izin Bu Silvana, selaku dosen untuk mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andri saya dari MJ 203, NIM saya 240201010148. Adapun pada momen kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan jawaban terkait ujian yang Ibu berikan kepada saya. Adapun ada dua yang perlu saya kerjakan ya. Yang pertama, saya mendapat kebagian untuk menyelesaikan persoalan atau soal yang J ya. Jadi pada satu J, saya diminta untuk membuat video penjelasan sederhana terkait penerapan regresi linear sederhana dan di J-nya sendiri, yakni saya harus membuat pengaruh antara jumlah tenaga kerja dan output produksi harian. Dan lalu untuk 2J, saya diminta untuk menyiapkan ringkasan eksekutif untuk disampaikan kepada pimpinan utama berdasarkan temuan analisis saya. Di situ saya diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan dua faktor lain yang perlu dianalisis sebagai variabel tambahan. Jadi untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk langsung menyampaikan jawaban saya terhadap eh, soal yang pertama ya, yakni 1C. Jadi untuk kasus fiktif yang di sini saya pilih, yakni adalah eh, pabrik roti sejahtera, di mana hari pertama dengan jumlah tenaga kerja 3 orang, output produksi hariannya adalah 150 dan di hari ke-10 dengan jumlah tenaga kerja 12, output produksinya 330. Dan untuk penjelasannya yakni variabel bebas atau X dan apa variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama variabel bebas aka X, jumlah tenaga kerja disebut sebagai independent variable. Variabel ini yang diubah atau dikendalikan untuk melihat dampaknya terhadap variabel lain. Lalu variabel terikat Y, output produksi harian atau jumlah roti yang tadi sebelumnya disampaikan ya di slide sebelumnya, disebut juga dependent variable. Variabel ini dipengaruhi atau tergantung pada perubahan variabel bebas. Lalu rumusnya, untuk rumus dasar regresi linear sederhana, rumus umumnya adalah Y sama dengan A plus B X, di mana Y yang tadi ya variabel terikat, lalu X variabel bebas, dan A untuk intercept, B slope atau koefisien regresi. Jadi untuk perhitungannya adalah sebagai berikut ya, di mana di sini saya eh, ingin mencari persamaan regresi linear sederhana. Yang pasti saya samakan dulu dari B dan A-nya dulu dengan rumus sesuai dengan yang saya tampilkan pada slide di depan di berikut ya. Di mana untuk hitung kemiringan B ada di tengah dan intercept atau A ada di paling kanan. Jadi eh, total yang diperlukan ya untuk X tadi ya, jumlah tenaga kerja dan Y itu adalah hasil produksinya ya, produksi rotinya, lalu X pangkat 2 lalu X kali Y ya. Jadi di sini pada eh, apa namanya, eh, pada saat jumlah total pekerjanya 75 orang, maka akan menghasilkan eh, produksi harian sebesar 2.768 ya. Dengan total X kali Y sama dengan 22.313. Jadi itu ya tadi ya, untuk persamaan regresi linear sederhananya Y sama dengan 135,65 plus 18,82 X. Izinkan saya lanjut ke slide selanjutnya, yakni interpretasi koefisien regresi dalam kasus di atas. Yakni model regresinya adalah Y sama dengan 135,65 plus 18,82 X, di mana Y output produksi harian, X jumlah tenaga kerja. Intercept A sama dengan 135,65 ini adalah nilai estimasi output produksi saat jumlah tenaga kerja 0. Artinya jika tidak ada tenaga kerja, secara teori model memprediksi akan ada 135,6 roti diproduksi. Namun dalam konteks nyata ini tidak logis karena tanpa tenaga kerja produksi tidak mungkin terjadi. Jadi intercept ini hanya berguna secara matematis sebagai titik awal garis regresi, bukan secara praktikal. Lalu koefisien X atau slope
B sama dengan 18,82. Setiap penambahan satu tenaga kerja diperkirakan akan meningkatkan output produksi harian sebesar 18,82 roti. Ini adalah inti dari hubungan sebab akibat dalam regresi linear. Tenaga kerja tambahan sama dengan produksi naik. Jadi kesimpulannya adalah pabrik sejahtera dapat memperkirakan dalam dampak penambahan tenaga kerja terhadap jumlah roti yang diproduksi per hari. Misalnya, jika mereka menambah dua orang pekerja, output akan naik sekitar 37,64 roti. Lalu ini untuk visualisasi sederhana SPSS-nya. Sebentar. Lalu selanjutnya untuk uji asumsi klasik normalitas. Uji asumsi klasik linearitas, terutama yang menggunakan ANOVA, membutuhkan jumlah data yang cukup, membagi data ke dalam beberapa kelompok dan menghitung variasi. Biasanya error ini akan muncul jika jumlah data kurang dari 10. Idealnya minimal 30 ya. Variabel independen X hanya memiliki sedikit nilai unik, misalkan hanya 3 sampai 4 nilai berbeda. Data terlalu kecil untuk dibagikan ke dalam beberapa level. Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk terhadap nilai residual tak terdistrukturkan. Understandardized, understandardized residual berdasarkan output SPSS, statistik sama dengan 0,165, signifikansi sama dengan 0,2, Shapiro-Wilk yakni statistik sama dengan 0,9, signifikansi 0,4. Karena nilai signifikansi dari kedua uji lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual data distribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi ini. Jadi ini untuk uji asumsi klasik homoskedastisitas dan lalu uji asumsi klasik autokorelasi. Hasil scatter plot, diagram scatter plot di atas sebelah kiri menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Lalu untuk uji asumsi klasik autokorelasi, nilai Durbin Watson 0,460 menunjukkan bahwa ada autokorelasi positif yang sangat kuat dalam model regresi. Apa pengaruh X signifikan terhadap Y signifikan? Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh nilai signifikansi untuk variabel jumlah tenaga kerja sebesar kurang dari 0,001 karena nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap output produksi harian. Lalu untuk yang kedua, faktor lain yang perlu dianalisis sebagai variabel. Yang pertama adalah jam kerja. Semakin lama tenaga kerja bekerja per hari, semakin besar kemungkinan output meningkat. Ini mempengaruhi volume produksi harian. Lalu pengalaman keterampilan pekerja, pekerjaan yang lebih terampil atau berpengalaman cenderung lebih efisien sehingga meningkatkan jumlah produktivitas meskipun jumlah tenaga kerja tetap. Lalu saran pengumpulan data dan validasi model regresi yang lebih baik. Saran pengumpulan data, gunakan data historis yang cukup banyak, minimal 30 sampai 50 observasi, agar hasil model lebih stabil dan akurat. Ambil data dari berbagai kondisi produksi, misalnya shift pagi versus malam, atau hari kerja versus akhir pekan, dan sebagainya. Pastikan variabel dicatat secara konsisten dan akurat, hindari data yang hilang atau tidak valid. Saran validasi model, lakukan uji asumsi klasik, normalitas, linearitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Split data atau gunakan cross validasi untuk menguji apakah model tetap akurat saat diterapkan pada data baru. Lalu perhatikan nilai signifikansi yang kurang dari 0,5 untuk variabel penting. Jadi mungkin itu Bu Silvana yang bisa saya sampaikan terhadap eh, tugas atau ujian yang Ibu berikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf, saya baru bisa mengumpulkan malam ini karena kebetulan saya juga baru sampai di Jakarta. Jadi kembali lagi izin Bu, mohon maaf. Eh, Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.